Bisa jadi seperti itu. Ini masih dalam penyelidikan dan penyelidikan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan kita akan mengundang pakar-pakar kapal selam. Bahkan tidak hanya dari dalam negeri, mungkin dari luar negeri. Karena kita punya konferensi antar pengawak kapal selam sedunia. Ingat saat itu mereka masih terjaga semua. Jam 3.30 itu posisi mereka masih di pos tempur masing-masing. Maaf ini saya menggebu-gebu karena saya merasakan bagaimana saya nggak mau istilahnya anak buah saya digini-ginikan karena kesalahan mereka tidak mau saya. Ingat 3.30 mereka masih di pos tempurnya masing-masing karena kapalnya masih posisi persiapan menyelam untuk penembakan. Belum nembak kapalnya. Belum nembak. Jadi masih di posisinya masing-masing. KRI Nanggala 402 ditembak rudal asing. TNI Angkatan Laut langsung merespon cepat. Beredar sebuah informasi di media sosial yang menyebutkan bahwa kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan Bali akibat tembakan rudal kapal asing. Disebutkan tembakan rudal itu berasal dari kapal selam kelas nuklir milik Prancis SSN Emeraude yang sedang menyaksikan latihan TNI Angkatan Laut di Selat Bali. Menurut narasi yang dibangun, penembakan itu dilatar belakangi karena persaingan bisnis kapal selam antara Prancis dengan Jerman. Adalah akun Ibe Kibarin yang mengunggah narasi itu di Facebook pada hari Minggu 25 April 2021 dengan mengutip unggahan Twitter dari @pelato_IDS. Dalam unggahan tersebut, pengamat mengatakan bahwa ada sabotase dari Cina dan dari intelijen Jerman KRI Nanggala 402 terkena tembakan rudal kapal selam kelas nuklir Prancis. Semakin menarik untuk disimak, menunggu kelanjutan para petinggi dari TNI, jiwa korsa atau jadi kambing pengecut. Sedangkan isi narasi yang dikutip dari unggahan Twitter, rekan intelijen di Jerman mengabarkan bahwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 akibat terkena tembakan rudal kapal selam kelas nuklir Prancis SSN Emeraude yang sedang menyaksikan latihan TNI di Selat Bali. Terjadi persaingan bisnis kapal selam antara Prancis dan Jerman. Unggahan tersebut ramai menjadi perbincangan warganet di media sosial. Karenanya hal itu membuat Mabes TNI merasa perlu meluruskan informasi tersebut. Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI Majen TNI Ahmad Riyad memastikan bahwa kabar KRI Nanggala 402 tenggelam terkena rudal adalah hoax. Tidak benar, kata Raid saat dikonfirmasi oleh Kompas.com pada hari Senin 26 April 2021. Sementara itu, pihak dari TNI Angkatan Laut melalui Asisten Perencanaan dan Anggaran Arsena Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali menegaskan bahwa spekulasi tersebut sangat berlebihan. Ditembak kapal asing yang lewat, ini saya rasa berlebihan, kata Ali dalam konvensi pers di Mabesal, Jakarta pada hari Selasa 27 April 2021. Oh, kapal asing lewat ini saya rasa berlebihan ya. Kemudian ditembak oleh kapal asing lah. Nah, itu jadi gini, pada saat kejadian itu ada banyak kapal atas air di sana. Dan kapal atas air itu mempunyai sonar. Kalau ada ledakan pasti terdengar oleh sonar. Bahkan oleh telinga, mata pun bisa terlihat bahwa air itu akan naik ke atas sedikit. Ya, jadi tidak ada ledakan. Tidak ada ledakan pada saat kejadian. Itu dari pengamatan kapal-kapal yang ikut latihan bersama KRI Nanggala kemarin. Ali menjelaskan, saat operasi latihan berlangsung, TNI Angkatan Laut banyak mengerahkan kapal perang termasuk kapal perang berkemampuan sonar. Artinya, kata dia, sonar tersebut seharusnya menangkap suara apabila KRI Nanggala 402 benar-benar meledak ditembak oleh kapal asing. Kapal atas air itu mempunyai sonar. Kalau ada ledakan pasti terdengar oleh sonar, bahkan oleh telinga mata pun bisa terlihat bahwa air itu akan naik ke atas sedikit, kata dia. Ia juga memastikan tidak adanya ledakan bukan sekedar alasan semata, sebab banyak kapal-kapal yang juga mengamati detik-detik hilang kontak KRI Nanggala 402 ketika itu. Jadi tidak ada ledakan pada saat kejadian. Itu dari pengamatan kapal-kapal yang ikut latihan bersama dengan KRI Nanggala kemarin, ujar dia.
Seperti diketahui bahwa kapal selam KRI Nanggala yang merupakan buatan Jerman pada tahun 1977 itu hilang kontak di perairan utara Bali. Tim SAR gabungan kemudian melakukan pencarian besar-besaran termasuk dengan mendatangkan bantuan dari luar negeri. Pada hari Minggu 25 April 2021, KRI Nanggala 402 dinyatakan berstatus subsung atau tenggelam di kedalaman 853 meter. Hingga kini tim SAR masih terus berusaha melakukan evakuasi. Rencananya 53 jenazah personel dari KRI Nanggala 402 akan dievakuasi ke Surabaya, Jawa Timur. Sesuai dengan prediksi dari TNI Angkatan Laut bahwa KRI Nanggala 402 diduga keras terseret arus kuat bawah laut. TNI Angkatan Laut menduga bahwa KRI Nanggala 402 karam akibat terseret arus bawah laut yang sangat kuat. Hal itu diperkuat oleh hasil pantauan dari citra satelit Jepang. Saat kapal selam menyelam, mungkin faktor yang paling berpengaruh adalah faktor arus bawah laut, kata Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut Arsena Kasal Laksamana Muda TNI Muhammad Ali dalam keterangan pada Rabu 28 April 2021. Dia menyebutkan bahwa arus bawah laut di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda bergantung pada kondisi cuaca dan alam di wilayah tersebut. Awak kapal selam KRI Nanggala 402, kata dia, biasanya akan mempelajari dahulu soal kondisi perairan baik di permukaan maupun di bawah sebelum melakukan pelayaran atau penyelaman. Saat terjadi arus bawah laut yang sangat kencang, Ali menyebutkan bahwa akan muncul pula internal solitary wave yang menurut pakar oceanografi dikenal sebagai arus bawah laut yang cukup kuat yang bisa menarik benda secara vertikal. Jadi, jatuhnya kapal itu ke bawah itu lebih cepat daripada umumnya. Ini yang harus diwaspadai. Biasanya kalau kita mewaspadai itu, kita memakai pendorongan yang lebih kuat daripada biasanya. Kita gunakan kecepatan yang lebih, kata Ali. Saat dirinya masih menjadi awak dari KRI Nanggala 402, Ali mengaku kerap mengalami situasi tersebut. Biasanya kapal akan terasa lebih berat. Namun hal itu bisa diatasi salah satunya dengan pendorongan atau pengembusan tangki tahan tekan dengan emergency blow. Ya, istilahnya untuk keadaan darurat, kata Ali. Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut dan Seskoal Laksamana Muda TNI Iwan Isnuwanto menambahkan bahwa satelit Himawari 8 milik Jepang menangkap keberadaan internal wave yang bergerak di bawah laut ke utara bertepatan dengan terjadinya insiden Nanggala. Menurut Himawari 8 Jepang, ini satelit Jepang. Pada tanggal tersebut 21 April 2021, disitulah terjadi menurut satelitnya adalah internal wave yang bergerak dari bawah ke utara, kata dia pada Rabu. Gerakan air ini, kata dia, sangat masif dan menyebabkan ombak yang cukup besar di bawah air. Bahkan daya air yang dibawa oleh internal wave bisa mencapai 2 juta hingga 4 juta liter air. Jadi, kalau kapal menyelam 13 meter dan di gunungnya dia terbawa, maka dia otomatis langsung turun, tidak bisa diselamatkan oleh lain-lainnya. Gak sempat karena gak mampu untuk melawan alam ini, ujar dia. Arus bawah laut ini, kata dia, bisa tak terkendali meski arus air di permukaan terlihat tenang. Dia seperti ekor kuda, tidak kelihatan bahwa di situ ada ombak yang sangat besar, tapi sangat besar pengaruhnya, kata Iwan. Ia pun memprediksi kapal KRI Nanggala 402 terbawa arus bawah laut hingga kedalaman 800 meter kurang dari 1 menit. Kalau sudah masuk ke semua, tidak ada tegangan tinggi untuk menggerakkan kapal, maka dia akan terus bergerak ke bawah, jelasnya. Meski begitu, Ali menimpali perlu investigasi lebih lanjut dan lama untuk mengungkap penyebab karamnya KRI Nanggala ini. Kapal selam KRI Nanggala 402 tenggelam di perairan utara Bali pada hari Rabu. Sejumlah spekulasi terkait penyebab kapal ini tenggelam pun muncul, bahkan tak sedikit yang menyangkut-nyangkutkan dengan usia kapal yang tak muda, kelebihan muatan hingga serangan dari kapal asing.